Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil musannifat al-kitab Sahih Al-Fatihah. Tumanandin amin. Waqih wa nasruddin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waqti tahsyiri. Kila waqtu tahsyiri minal mahdi ilal lahdi. Faslun tawi iki kono fasal suwiji bab baru fi waqti tahsyiri ing dalam mertelake menerangkan waktune ngasilake waktu untuk menghasilkan ilmu, mendapatkan ilmu. Bab tentang waktu untuk menghasilkan ilmu. Kila dan ngendikake waktu tahsili utawi waktune ngasilake ilmu iku minal mahdi awet saking bandulan ilalah tumeka maring mlebu luwang kubur. Waktu untuk mencari ilmu, menghasilkan ilmu, mendapatkan ilmu adalah selama hidup. Jadi selama hidup adalah waktu untuk kita belajar, untuk waktu untuk kita mencari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai meninggal, dari liang kelahiran sampai liang kubur. Selama hidup adalah waktu untuk mencari ilmu, untuk belajar. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan atau benang merah bahwa selama hidup kita diharuskan untuk belajar mencari ilmu, mengaji. Dahalalah Hasan bin Ziyadin mlebu mancing sapa Hasan bin Ziyad fit tafaqih ing dalem nguding ilmu fikih wa huwa utawi hale Hasan ibn Ziyad iku sama nina sanatan umur 20 tahun walam yabid lan ora tau sare sapa Hasan bin Ziyad alal firasi ing atase lemek arba'ina sanatan ing zaman 40 tahun. Fa'afta mongko dadi mufti sapa Hasan ba'da dzalika sause 40 tahun. Arba'ina sanatan ing 40 tahun. Beliau Hasan ibnu Ziyad golek ilmu, mencari ilmu pada umur 20 tahun, dan beliau selama 40 tahun mencari ilmu itu tidak pernah tidur di atas landasan. Apa landasannya? Lemek itu ya tempat tidur yang empuk, yang enak, sehingga beliau bisa berhasil mendapatkan ilmu fikih dan menjadi mufti setelah itu selama 40 tahun juga. Belajar selama 40 tahun, menjaga diri untuk tidak mengenakkan diri
Karena tidur di tempat yang enak itu kemudian membuat orang itu menjadi terlena. Selama 40 tahun tidak tidur di alas tidur, beliau kemudian menjadi seorang mufti, seorang pembesar tentang ilmu fikih selama 40 tahun setelah. Wa afdhalul awqati, lan utawi luwih utama-utamane pira-pira waktu, lebih waktu-waktu yang afdal untuk mencari ilmu iku syarahus syababi, kawitane nom. Waktu paling afdal, paling utama untuk mencari ilmu adalah waktu muda, dan umur itu tidak kembali lagi. Karena waktu muda itu waktu yang masih semangat-semangat, pikirannya masih kuat, tenaganya masih kuat, diajak berpikir masih kuat, ingatannya masih kuat, hafalannya masih kuat, maka itu waktu-waktu yang terbaik. Sehingga sekarang bagi yang masih muda maka manfaatkan untuk mencari ilmu. Mbah Nawawi dulu pernah bilang waktu kita di pondok itu, mumpung masih muda gunakan untuk mencari ilmu. Zikirnya, wiridnya besok kalau sudah tua. Tapi mumpung masih muda gunakan untuk belajar terus, belajar dan belajar. Masa muda. Wa waktu sahari lan waktu sahur menjelang subuh. Ya, lebih tenang, lebih tentram, sudah fresh setelah bangun tidur. Wa bainal ngisya'inin lan waktu antarane maghrib lan ngisya. Waktu yang paling utama untuk mencari ilmu adalah satu, waktu ketika masih muda, waktu sahur, dan waktu antara maghrib dan isya. Sehingga banyak madrasah itu yang dilaksanakan pada waktu ba'dal maghrib sampai isya, dan banyak para ulama itu yang belajar ketika waktu sahur sebelum subuh. Wa yambahi lan sayukja apa astaghriqa ing yen to ngentengake sapa thalabul ilmi auqatihi ing pira-pira wektune thalabul ilmi. Lebih semangati, lebih diutamakan waktu-waktu itu untuk mencari ilmu. Fa idza mala mongko tatkalane bosen sapa thalabul ilmi min ilmin saking ilmu, yastakhilu mau ketunggal sapa thalabul ilmi bi ilmin akhar kelawan ilmu kang wena. Ketika suatu saat orang itu kan memiliki bosan juga. Kadang kalau kita belajar ilmu fikih itu misalnya, berpikir itu kadang-kadang ada rasa bosan. Maka untuk menghindari itu, ketika sudah mulai merasa bosan, maka di-refresh, ya, disegarkan, dialihkan belajar ilmu yang lain agar fresh lagi, sehingga punya variasi. Nah, biasanya kadang-kadang misalkan belajar ilmu fikih yang agak berat, kemudian belajar ketika sudah bosan belajar sejarah biar fresh, seperti kayak nonton film atau baca cerita tentang tarikh atau syirah, sehingga fresh dan bisa untuk belajar lagi. Wa kana Ibnu Abbas lan ana sapa sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, idza maladat kana bosan sapa Ibnu Abbas minal kalam saking ilmu kalam. Ketika suatu saat Ibnu Abbas itu jenuh, bosan dengan ilmu kalam,
yaqulu mongkon tika sapa Ibnu Abbas hatu diwani syuara padha nekakna sira kabeh ing pira-pira buku syair. Beliau kemudian kalau sudah bosan maka beliau minta untuk dibawakan atau kemudian berganti dengan syair-syair atau lagu-lagu atau puisi-puisi, syair-syair. Ya banyak bangsa Arab dulu kan banyak yang menguasai, banyak yang menyukai syair-syair. Tapi syair-syair yang ada hikmahnya, ada nasihatnya. Wa kana Muhammadul Hasan lan ana sapa kae Muhammad bin Hasan la yanamul laila ora tau sare sapa Muhammad ibnu Hasan al-laila ing bengi. Wa kana ana sapa Ahmad iku yang tau nyerahke sapa Ahmad indau ing sandinge Muhammad fatira ing pira-pira kurosan. Wa kana idza malalan ana wa kana lan sapa Muhammad idza malatan busan sapa Muhammad min naungin saking suwiji werna yang turu mongko ningali sapa Muhammad fi naungin akhir ing dalem werna kang weneh. Wa Muhammad bin Hasan itu hampir tidak pernah tidur pada malam hari. Beliau di samping beliau itu dia meletakkan banyak kurosan itu lempiran-lempiran atau mungkin kalau dalam bahasa kita sekarang ya makalah-makalah ya, kitab-kitab di sampingnya banyak yang fungsinya adalah ketika beliau itu bosan, mulai muncul bosannya mempelajari satu kitab, maka kemudian beliau mengambil kitab yang lain agar bisa terus belajar, terus waktunya itu dimanfaatkan untuk mencari ilmu. Jadi ada pilihan-pilihan ya, ketika beliau itu bosan di satu ilmu maka kemudian mengambil kitab yang lain, belajar ilmu yang lain agar waktunya itu efektif untuk mencari ilmu. Wa kana ana sapa Muhammad bin Hasan iku ya ndonga nyalah sapa Muhammad indo ing dalam sandinge Muhammad al-ma'a ing banyu. Beliau juga meletakkan di sampingnya itu ada air, tempat air. Wa yuzirulan ngilangake sapa Muhammad nauma ing ngilangake wa nauma ing ngantuke Muhammad bil ma'i kelawan banyu. Ketika beliau itu ngantuk maka kemudian beliau membasuh muka dengan air yang sudah disiapkan di sampingnya. Maka analan ana sapa Muhammad iku aku ngendika sapa Muhammad annamu utawi turu iku minal hararati saking panas. Fala buta mongko ora kena ora mentafngihi saking nolak ngantuk utawi nolak panas mau bil ma'i kelawan banyu albaridi kang adem. Maka untuk menolak ngantuk, karena ngantuk itu adalah sesuatu yang panas, maka tidak bisa tidak untuk menolak panas tadi, ngantuk tadi, yaitu dengan membasuh dengan air yang dingin. Dari sini bisa kita simpulkan satu, bahwa waktu untuk mencari ilmu adalah selama hidup, dan lebih utama lagi ketika waktu masih muda, khususnya lagi waktu sahur dan ba'dal isya. Juga disiapkan berbagai macam kitab atau ilmu sehingga nanti suatu saat ketika bosan maka bisa membaca ataupun mengambil kitab yang lain. Bisa juga dijadikan pilihan untuk ketika ngantuk atau terserang ngantuk maka kemudian membasuh muka. Demikian
nasihat dari para ulama yang disampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'alim dalam rangka waktu-waktu mencari ilmu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi